Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul imani Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman. ari pirang-pirang rukun iman. Eta sitatun aya genep. Eta sitatun aya genep. Antu mina kahiji kudu iman anjeun. Kahiji kudu iman anjeun. Billahi ka Allah Ta'ala. Billahi ka Allah Ta'ala. Wa malaikatihi Wa malaikatihi sareng iman ka malaikatna Allah. sareng Iman ka malaikatna Allah. sareng iman ka malaikatna Allah. Wa kutubihi Wa kutubihi sareng iman kana kitab-kitabna Allah. sareng iman Kana kana kitab-kitabna Allah. wa kutubihi sareng iman kana kitab-kitabna Allah. Wa kutubihi sareng iman kana kitab-kitabna Allah. Wa rusulihi sareng iman ka rasul-rasulna Allah. Wa rusulihi sareng iman ka rasul-rasulna Allah. Wa bil yaumil akhiri Wa bil yaumil akhiri sareng iman kana poe akhir. sareng iman kana poe akhir. Wa bil qadari Wa bil qadari sareng iman kana qadar. sareng iman kana qadar. Tegasna papasten. Tegasna papasten. Khawirihi tegasna hade na qadar. Tegasna hade na qadar. Wa syarrihi Wa syarrihi sareng goreng na qadar. sareng goreng na qadar. Minallahi ta'ala Minallahi ta'ala eta tetep ti Gusti Allah Ta'ala. eta tetep ti Gusti Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menjelaskan tentang rukun Islam, kita sekarang berlanjut ke rukun iman. Rukun Islam teh seberhiji mi? 6. Rukun Islam yang sebelumnya. Tadi mah rukun iman. 5. Arkanul Islami khamsatun-nya. Kan khomisah nu kalima. Lah kalau khamsatun 5 gitu kan. Khomisatun nu kalima. Kalau khamsatun mah 5, bukan enggak pakai nu-nya. Jadi rukun Islam itu ada 5.
Kalau rukun iman yang sekarang ada 6. Jadi 11 kan? Kalau rukun iman itu pertama membaca 2 kalimat syahadat diucapkan itu ya. Itu termasuk rukun-rukun pekerjaan. Pekerjaan bibir ya. Kalau sholat pekerjaan badan sama bibir ya. Zakat pekerjaan tangan ya. Anggota badan. Haji apalagi haji makan fisik murni, itu makan doa mah pendukung ibaratnya. Nah, kalau rukun iman di sini disebutkan rukun iman itu ada 6. Itu pekerjaan hati, Mi. Paham? Jadi kita itu wajib beribadah. Pertama hati kita, kedua fisik kita. Kalau hati beribadahnya dengan beriman, percaya, yakin. Kalau fisik dengan pelaksanaan. Nah, kalau hati itu iman, kalau dengan fisik itu Islam. Paham nggak? Jadi iman dan Islam itu asalnya berbeda. Iman itu apa? Iman itu dalam definisinya, menurut definisi, atau definisi nggak? Dalam bahasa Arab itu ta'rif. Definisi itu batasan. Batasan. Nah, dalam ilmu Islam, definisi itu ada 2, Mi. Ada definisi had, ta'rif had ya. Ada definisi rosmi. Ada ta'rif rosmi. Sekarang kita bahasnya ta'rif ya. Nah, santri mah ta'rif. Ta'rif itu ada 2. Ada ta'rif had, ada ta'rif rosmi. Ta'rif ada berapa, Mi? Ada 2. 1 Ta'rif had, had. 2 Ta'rif rosmi. Nah, ta'rif had itu ta'rif ya, atau definisi untuk mengetahui hakikat mu'arab. Ta'rif had itu untuk mengetahui hakikat mu'arab. Ta'rif had untuk mengetahui hakikat mu'arab. Ta'rif had itu untuk mengetahui hakikat mu'arab. Mu'arab itu yang dita'rifi. Yang dita'rifi. Misalnya sholat, apa sholat? Nah, itu mu'arab sholat itu. Tarifnya apa? Misalnya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Nah, itu hakikat sholat. Ta'rif. Sholat mu'arab. Tarifnya apa? Tarifnya aqwalun wa af'alun. Jadi sholat itu secara istilah agama ya, istilah syara, adalah kumpulnya ucapan dan gerakan yang ditentukan, yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam ke kanan. Itu namanya ta'rif had. Apa? Ta'rif had. Definisi hakikatnya. Apa sih sholat itu? Jadi sekali lagi, ta'rif itu atau definisi ada 2 bagian. Pertama ada ta'rif had. Kedua ada ta'rif rosmi. Pertama ta'rif had, yaitu ta'rif untuk mengetahui hakikat mu'arab. Paham nggak? Seperti sholat. Apa sih sholat? Nah, itu yang ditanyakan itu apanya? Definisinya. Kita harus menjawab dengan definisi. Apa sih sholat? Sholat itu secara istilah itu kesepakatan ahli ya, ittifaku ta'ifatin ala amrin masusin, kesepakatan suatu kelompok untuk suatu perkara yang ditentukan. Dalam hal ini sholat, kelompoknya apa ya? Ulama. Jadi ulama sepakat bahwa yang disebut sholat adalah aqwalun wa af'alun. Kumpulnya macam-macam ucapan, maksudnya doa ya. Aqwalun wa af'alun, dan pekerjaan, gerakan. Muftatahatun bitakbir, yang dikawitan, yang dimulai dengan takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim, diakhir dengan salam ke kanan ya. Jadi ketika salam ke kanan itu sudah beres sholat. Ada lagi, Mi, ta'rif itu ada berapa macam? 2. Pertama ta'rif Had. Kedua ta'rif Rosmi. rosmi.
Nah, Rosmion. Tadi bilang apa? Roslim. Ta'rif had adalah tarif untuk mengetahui hakikatnya mu'arrab. Mu'arrab itu yang ditakrifi. Mu'arrab. Kayak sholat itu mu'arrab. Tarifnya apa? Yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Itu untuk mengetahui hakikat mu'arrab disebut tarif had. Definisi had, ya. Batasan hukumannya gitu. Sedangkan yang kedua tarif rosmi. Tarif rosmi mah untuk mengetahui perbedaan mu'arrab dari yang lainnya. Jadi bukan mengetahui hakikatnya, tapi untuk membedakan mu'arrab bedanya dari yang lain. Jadi kalau tarif had mah untuk mengetahui hakikat, sedangkan tarif rosmi mah mengetahui ciri-cirinya. Paham nggak? Ah, misal begini, di dalam ilmu nahwiyah disebutkan tentang isim. Apa isim? Isim itu menurut takrif hadnya ya, untuk mengetahui hakikatnya mu'arrab, yaitu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tuktaron bi zamanin wad'an. Isim adalah kalimat yang menunjukkan kepada makna oleh dirinya sendiri dengan tidak dibarengi oleh zaman. Isim, misalnya homi, itu isim. Homi itu menunjukkan dengan bahasa homi ini kepada dirinya sendiri, kepada homi menunjukkan. Dan homi ini tidak dipengaruhi oleh zaman. Kemarin homi, sekarang homi, besok homi. Nah, itu isim namanya. Jadi tidak terpengaruh oleh zaman. Beda dengan memukul. Itu pekerjaan, fi'il. Fi'il mah bisa dipengaruhi ku zaman. Sudah memukul berarti dah lewat. Sedang memukul berarti sekarang. Akan memukul berarti nanti. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu kalimat itu terbagi 3, Mi. Kamu baca Al-Quran ya, yang 6.666 ayat tidak keluar dari 3 bagian ini. Isim, fi'il, harap. Apa, Mi? Isim, fi'il, harap. Iya, isim nama-nama benda, fi'il kata-kata kerja, sedangkan harap ini kata bantu. Cuma segitu. Nah, nanti ada ta'rifnya, ada definisinya. Kayak isim tadi ya. Isim itu apa? Yaitu kalimat yang menunjukkan kepada makna oleh dirinya sendiri dengan tidak dipengaruhi oleh zaman. Beda dengan fi'il. Kalau fi'il dia mah dipengaruhi ku zaman. Nah, misalnya isim tadi kan kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Kalimat yang menunjukkan kepada makna walam tuktaran bizamanin wad'an, dengan tidak dipengaruhi oleh zaman. Isim ya. Isim, kata benda. Kata benda makan tidak dipengaruhi ku zaman kan. Meja, kemarin meja, sekarang meja, besok anggar meja. Ya, ngerti Homi kan? Setiap nama-nama gitu tidak dipengaruhi ku zaman itu mah. Itu sebetulnya kalimat isim. Kata dengan kata kerja mah dipengaruhi ku zaman. Sekali lagi, Mi, contoh. Di dalam nahwu itu ada kalimat isim, yaitu kalimat yang menunjukkan kepada makna dengan tidak dipengaruhi ku zaman. Itu tarif had namanya. Apa? Ta'rif had. Untuk mengetahui hakikatnya isim. Isim itu hakikatnya itu. Kalimat yang menunjukkan kepada makna dengan tidak dipengaruhi ku zaman. Itu hakikatnya isim. Sekarang ada tarif resminya isim ada. Tarif resmi untuk membedakan isim dari yang lainnya, dari fi'il, dari harap itu. Misalnya, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Bahwa isim bisa diketahui dengan adanya khofad. Nah, ini mah ta'rif resmi. Untuk mengetahui isim itu, pertama isim itu bisa dalam keadaan JR. Misalnya bismi. Nah, mi-nya ini JR. Alamat JR-nya ku kasroh. Jadi setiap kalimat mi yang bisa di JR-kan itu ciri bahwa dia itu isim. Bisa dibedakan nggak? Isim ketika diberi ta'rif had dan ta'rif resmi. Sekali lagi ya. Kalau ta'rif hadnya, isim itu kalimat yang menunjukkan kepada makna dengan tidak dipengaruhi oleh zaman. Itu ta'rif had. Hakikat isim. Nah, isim juga punya ta'rif resmi. Punya ciri yang membedakan bahwa dia itu isim, bukan fi'il, bukan harap gitu. Atau apa di antaranya itu
suka hopad. Hopad itu akhirnya JR mi. Tanda JR-nya bisa ku kasroh. Bismi itu asalnya ismun. Ismun. Di tangan bi. Jadi bi ismin. Harkatnya dibuang, harkat tamanya jadi bismin. Karena bismin diidopatkan ke lafaz Allahi, jadi buang tanwin jadi bismillah. Allahi kita Allahi akhirnya kan hi, JR itu juga isim. JR-nya itu menunjukkan bahwa dia isim. Ada gambaran dikit ya, bahwa ta'rif itu ada dua, ta'rif had dan ta'rif rosmi. Contohnya isim punya dua-duanya. Ta'rif hadnya ada, ta'rif rosminya juga ada. Paham ya? Nah, karena yang ngerti mah, penting bisa dicerna heula bahwa isim itu memiliki dua ta'rif. Pertama ta'rif had. Hakikatnya isim itu bisa diketahui, yaitu kalimatun dalat ala manan binafsiha walam tuktaron bizamanin wad'an. Kedua, isim juga bisa dilihat dari ciri-cirinya. Misalnya bisa JR. Jadi setiap kalimat bisa JR itu isim. Kalau tidak bisa JR itu fi'il gitu. Paham? Itu ta'rif rosmi, perbedaan antara isim dari fi'il, ada bedanya. Itu ta'rif rosmi disebutnya. Jadi suatu ta'rif definisi untuk mengetahui hakikat mu'arrab disebut ta'rif had. Sedangkan ta'rif untuk mengetahui perbedaan mu'arrab dari yang lainnya disebut ta'rif rosmi. Gampang kan? Oh ya, pelajaran tinggi mi, lamun kaharti berarti cerdas. Kudu kaharti, kan Bapak bahasa Sunda ngomongnya. Mun Bapak bahasa Inggris tidak bisa. Nah, Umi harus mengolah pikiran nih. Di sekolah juga gitu, kalau gue nerangin mi, sing naon gitu, masuk semua penjelasan guru teh. Kamu fokus ke omongan guru, bakal inget terus mi. Cek kasarna teu ngapalkeun ge bisa mun ulangan teh. Berbeda jika kamu pas guru nerangkeun, kamu ngobrol hari-hari. Begitu ulangan mesin kamu hafalkeun ge teu ngarti. Paham? Itu cara belajar yang benar ya. Jadi yang penting ketika guru nerangkeun, kamu ulah kaganggu, fokus. Masukin semua omongan guru teh. Kan nanti harti mah asup heula dicatat ku otak. Nya jika komputer kan dicatat. Nah, napal eta Pak. Teu ngapakeun oge mun ulangan teh moal hese teuing, geus ngarti. Jadi ulangankeun buku, paham? Itu cara belajar kamu nanti di sekolah. Itu dilatih di pesantren mah. Rata-rata begini caranya. Jadi otak diolah, otak palinter nih pesantren. Nu bener ngajina kita. Nu bener ge aya. Apa gak punya teman siapa nih apalagi orang Ciamis. Orang lain ngaji, dia mah enggak ngaji. Enggak ngaji, dikirain teh masak atau pergi gimana ya. Ternyata ketahuan oleh teman Bapak suatu ketika nyuri mi. Langsung diusir ku dengan oge. Jadi enggak semua yang nyantri itu bener. Anu bener hese mi. Nya lolobana mah nya manusia kan. Ada wae nya nu kitu teh. Paham mi? Kita lagi ta'rif itu ada dua macam. Pertama ta'rif had, ta'rif untuk mengetahui hakikatnya mu'arrab. Yang kedua ta'rif rosmi, ta'rif untuk membedakan mu'arrab dari yang lainnya. Nah, seperti di sini iman dan Islam. Itu ta'rif hadnya berbeda. Islam apa? Islam itu al-inqiyadu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima ulima minadini bidarurah. Islam itu melaksanakan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita mendengar Nabi misalnya bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ngaji atau ta'alum itu diwajibkan pada setiap muslim. Nah, kamu dengar, lalu kamu laksanakan. Berarti kamu Islam. Paham nggak? Pelaksanaan. Sedangkan iman, atas diku. Iman mah hati. Membenarkan. Atas diku bima ja'abihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mima uli meminadini bidarurah. Jadi iman mah membenarkan. Misalnya kamu mendengar talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kata Nabi itu begitu kan? Bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan, dipardukan kepada setiap mukmin. Kamu tuh membenarkan, oh benar berarti ngaji itu hukum. Nah, wajib. Membenarkan hati kamu berarti kamu iman.
Kemudian kamu melaksanakan ngaji sekarang nih, berarti kamu paham. Jadi asal arti iman dan Islam dari tarif hadnya berbeda. Mungkin nggak orang itu beriman membenarkan tapi tidak melaksanakan? Mungkin nggak? Mungkin. Jadi iman tidak Islam, mungkin nggak? Mungkin, kan asalnya berbeda. Banyak yang begitu sekarang. Tara ngaraji. Padahal mungkin mereka tahu ngaji itu wajib. Kenapa? Banyak faktor. Mungkin keluarganya kurang perhatian karena ngajar, karena ngaji, karena belajar. Jadi, atau mungkin udah pahili gitu, disangkaran wajib itu sekolah wungkul, ngaji mantep, bisa wae kan. Paham nggak? Padahal wajib itu ilmu agama. Contoh ilmu suludin, ilmu tauhidnya. Kalau orang tidak ngerti ilmu tauhid, belajar apapun tidak akan dapat pahala. Paham nggak? Karena itu usuludin, ilmu pokok. Semua menginduk ke situ. Artinya gini, kalau kamu menguasai ilmu tauhid dengan baik dan benar, yang itu tuh panjang ya proses belajarnya. Kemudian kamu belajar yang lain juga dapat pahala. Karena kamu sudah dapat pokoknya. Gitu. Ilmu pokok. Ini juga termasuk ilmu suludin. Tahu rukun iman, rukun Islam itu. Pokok-pokok agama. Paham nggak? Jadi karena iman dan Islam itu secara definisi hadnya berbeda. Apa yang berbeda itu? Definisi had. Ya. Ta'rif had. Hakikat iman dan Islam itu berbeda. Bisa saja orang itu iman tapi tidak Islam. Dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, benar menurut dia, tapi dia malas, tidak melaksanakan. Nah itu iman, tidak Islam. Bisa saja orang itu melaksanakan ngaji segala, tapi hatinya menolak. Sebenarnya mah teu wajib. Mun teh mah ajal mah kitu udah bilang dalik ya. Berarti dia tidak beriman tapi Islam. Paham? Tapi yang ideal, yang bagus dua-duanya. Ya hati membenarkan, fisik juga melaksanakan. Iman dan disebut orang takwa. Beriman dan berislam. Islam itu kan amal soleh. Kelihatan dia ngajinya, belajar gitu. Paham? Sekali lagi, ta'rif itu ada dua. Ada ta'rif had, ada ta'rif rosmi. Kadang ada yang memiliki ta'rif tapi ta'rif hadnya nggak ada gitu, Ta'rif rosmi aja ada. Misalnya zat Allah, hakikatnya nggak akan bisa diketahui itu, sangat mulia, sangat agung. Tetapi ta'rif resminya ada, bahwa Allah itu adanya bagaimana? Berbeda dengan sekalian makhluk. Itu ta'rif resmi namanya. Jadi membedakan Allah dari yang lainnya, paham? Ciri-cirina gitu. Ta'rifannya mau bisa, Allah mah nggak akan ada yang bisa gitu. Beda dengan misalnya isim tadi kan, isim mah kata-kata itu bisa dicari ta'rif hadnya. Ada. Ta'rif resmi juga ada. Tapi kalau zat Allah nggak bisa. Itu hanya ta'rif resmi aja. Jadi membedakan Allah dari Tuhan-Tuhan yang lain. Kan ada orang lain mengaku Tuhan ya. Nah, Tuhan menurut mereka gitu. Nah, itu beda dengan definisi tentang sifat-sifat Allah. Itu definisi ta'rif resmi sebenarnya. Membedakan Allah dari Tuhan yang lainnya. Misalnya orang lain meyakini bahwa Tuhannya itu benda misalnya ya, patung misalnya. Nah, beda, Allah bukan itu. Nah, paham nggak? Jadi kita harus tahu perbedaan itu. Nanti di ilmu akidah. Ya, oke, sebab itu nggak bisa kita membayangkan zat Allah, nggak boleh kata Nabi juga. Kita harus meyakini Allah itu ada. Titik gitu. Nggak perlu kita tahu seperti apa, bagaimana, karena itu pertanyaan yang salah. Karena lalu tidak ada menyamainya. Karena tidak ada yang menyamainya, tidak bisa dibayangkan. Kan hati kita itu makhluk, nggak bisa membayangkan zat Allah. Kata Nabi, tapakaru fi khalqillah wala tatapakaru fi dzatillah. Silakan kau pikirkan makhluk-makhluk Allah, bagaimana ia diciptakan, gitu kita bayangkan. Tidak mudah kan menciptakan makhluk. Misalnya menciptakan beras aja, satu biji aja ada orang yang bisa, nggak akan bisa kan? Berarti kan hebat Allah itu. Allah bikin beras berapa miliar misalnya, di tiap daerah ayam beras kan di orang gitu. Tapi wala tatapakaru fi dzatillah, kata Nabi, tidak boleh kalian memikirkan zat Allah. Tidak boleh, itu dilarang oleh Nabi. Jadi ulah. Jadi kita mah nggak perlu tahu. Di dunia mah ya nggak apa-apa nggak tahu zat Allah juga. Yang penting kita tahu Allah itu
ada, ya yakin, cukup. Itu iman namanya. Kan di sini arkanul imani, rukun iman itu ada sittatun, ada 6. Pertama antumina billahi. Kita harus beriman, harus yakin Allah itu ada. Misalnya ditanya Omi, yakin nggak Allah itu ada? Yakin, kata Omi. Naon buktina? Coba minta adanya alam. Jadi Omi belajar berargumentasi. Nah, adanya alam jadi bukti adanya Allah. Iya, karena alam tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Adanya langit, bumi, bintang, semua itu pasti ada yang membuat. Walaupun kita tidak ketemu dengan pembuatnya ya. Itu bapak dia boga kopi ya, pernah papa. Jadi yang dinyana, tapi yakin aja kan. Nah gitu, kalau mau cukup yakin. Gak perlu tahu. Nabi Musa pernah minta pingin melihat zat Allah. Gak bisa kan di dunia mah. Kata Allah, Musa, lihat aja itu gunung. Seandainya dia tetap, engkau bisa melihatku. Seandainya hancur, berarti engkau belum bisa. Ternyata gunung hancur. Kan Nabi Musa minta itu supaya Allah teh kelihatan gitu. Kata Allah, lihat aja gunung itu. Kalau gunung itu kuat, ya, berarti kamu bisa melihatku. Ternyata Allah belum menampakkan ya. Bukan penampakan lagi ya, kan beda. Kalau dibilang penampakan ada bentuk kan, bentuk itu makhluk. Allah tidak berbentuk. Jadi jangan, karena bayangan kita itu selalu bergelut dengan makhluk. Jadi kalau kita membayangkan sesuatu pasti makhluk muncul temi. Makanya tidak boleh, kata Nabi kan, memikirkan zat Allah, membayangkan Allah, tidak boleh. Tapi ku Wahabi mah dipaksa. Wahabi memaksakan diri, mereka harus membayangkan zat Allah sehingga mereka meyakini Allah itu ada di atas aras katanya. Jadi duduk gitu. Wah, itu kan aliran sesat sebenarnya. Dalam Islam itu yang penting akidah. Kalau akidah salah, walaupun bagus ibadahnya ya, tetapi itu berguna. Ada akidah nu penting mah iya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu akidah itu sama semua. Jadi sesat atau tidak sesatnya Islam itu lihat akidahnya. Akidah tolak ukur lain sholat. Lain sholat. Tapi mun akidah benar ya, misalnya sholatnya kurang benar, itu bisa jadi benar nanti. Kalau ditambahin pahalanya gitu. Asal akidahnya benar. Tapi kalau akidah salah, walaupun sholatnya tekun, mal berarti. Paham gak, Mi? Ya, jadi Islam itu yang penting akidahnya dulu. Makanya harus belajar, biar benar akidah itu. Nah, aku Wahabi mami, kudu diyakini Allah itu duduk di atas aras. Nah, dalilna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Memang di Al-Qur'an ada. Bahwa Ar-Rahmanu Allah itu 'alal arsy istawa, diartikan oleh ulama kita 'alal arsy istawa itu bahwa Allah menguasai aras. Tahu aras? Aras itu makhluk yang paling besar, Mi. Allah membuat makhluk dari yang paling kecil sampai paling besar. Paling kecil apa? Dulu kalau zaman Bapak mah ion. Pernah belajar nggak? Ada ion negatif, ion positif. Molekul dulu zaman Bapak mah. Terus berubah lagi kan? Asalnya atom, terus molekul. Terus sekarang ion. Nggak tahu sekarang ada lagi nggak ion? Yang lebih kecil dari ion? Apa? Ada ya? Berkembang nih. Nah, anggaplah misalnya yang paling kecil sekarang yang kita tahu ion ya. Jadi ion negatif dan ion positif gitu. Ion yang muter teh ion negatif, ion positif kan? Hah? Lupa. Om ini sekolah inget nggak dulu? Hari belajar atom molekul pernah di pelajaran IPA. Beda pelajarannya ininya. Jadi yang paling kecil anggaplah misalnya ion ya. Jadi ion itu benda yang sudah tidak bisa dibagi lagi, paling kecil bisa. Jadi ada ion 2, positif dan negatif. Nah, itu ya. Ion positifnya aja misalnya, nah itu nggak bisa dibagi lagi. Ion negatifnya nggak bisa dibagi lagi. Itu benda paling kecil. Kalau dalam bahasa agama, disebutnya Johar Pardin. Apa, Mi? Johar Pardin. Jadi makhluk terkecil disebutnya Johar Pardin. Apa? Yang terbesar namanya aras. Apa? Aras. Dulu di zaman Nabi dikasih tahu kan ke masyarakat bahwa Allah itu membuat makhluk yang paling besar namanya aras. Nah, karena orang Arab itu tahu bahwa aras itu paling besar, akhirnya dijadikan sumpah, Ini ya, cerita dulu.
Di pasar. Pasar misalnya ada ibu-ibu nanya, "Ini berapa harga samping?" "Oh, ini dari sananya 5.000 misalnya." "Wal arsi, demi aras." Itu tukang dagang belum diminta udah sumpah duluan biar dipercaya maksudnya. Itu tanda orang tuh suka berbohong gitu. Hati-hati ya. Orang belum apa-apa udah sumpah gitu. "Demi, saya mah demi." Demi apa? Demikian. Nggak diminta sumpah duluan. Orang itu harus bersumpah itu di mana? Di pengadilan misalnya kan. "Kamu nyuri enggak apa. Berani sumpah berani." Nah baru. Ya di pengadilan. Kalau di tempat umum tiba-tiba sumpah nggak diminta. Jadi orang suka bohong gitu. Dulu orang begitu orang Arab tuh. Karena tahu mereka aras itu makhluk paling besar, jadi pakai sumpah gitu Wal arsi, demi aras, ini harganya sekian dari sananya. Coba gitu kan, saya jual segini jadi ngambil untung sedikit. Ya gitu biar dibeli maksudnya. Turunlah ayat Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Kukangnya Nabi dikasih tahu ke orang Arab bahwa walaupun besar aras itu, tapi dia itu dikuasai oleh Allah, tergantung Allah gitu. Mau gimana. Jadi kalau mau bersumpah udah dengan nama Allah aja, pahami? Jangan dengan nama aras, karena bagaimana misalnya aras itu kecil bagi Allah mah, karena dikuasai ku Allah, diurus ku Allah gitu. Itu asalnya ke sana. Jadi kalau sumpah harus dengan nama Allah kalau benar-benar ya, wallahi demi Allah gitu. Tallahi demi Allah, billahi ada 3 bahasa Arabnya. Wallahi apa? Wallahi. Tallahi apa? Wallahi. Billahi. Billahi. Ada 3 sumpah itu. Kalau benar-benar gitu ya bersumpah. Terus gitu. Wallahi demi Allah gitu. Tapi kita mah jangan kalau nggak diminta ya. Dan itu harus di pengadilan. Jangan gampang bersumpah gitu. Nggak boleh, nggak baik gitu. Kalau kita emang baik ya udah aja baik gitu kan. Ya, nggak perlu sumpah-sumpah segala. Asalnya begitu ya, adanya ayat tentang Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, bahwa Allah itu menguasai aras. Istawa di situ dimanai oleh ulama kita adalah menguasai. Ar-Rahmanu ari Allah, alal arsi terhadap aras itu istawa menguasai. Bukan duduk. Tak diartikan ku orang Wahabi mah duduk. Allah itu diuk. Padahal Allah tidak perlu tempat. Kalau kita butuh tempat enggak? Butuh, kita ada makhluk. Allah mah bukan makhluk, Allah mah khalik. Pembuat makhluk Allah mah. Berbeda dengan keadaan makhluk. Kita butuh makan enggak? Allah mah enggak. Kita butuh tidur enggak? Allah mah enggak. Nah gitu. Kita satu nih, Bapak satu, tapi kan terbagi, ada kepala, ada tangan, ada kaki ya. Allah mah enggak begitu. Ahad Allah itu kan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu tunggal, satu. Satu tidak terbagi kepada anatomi, dan satu tidak ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Bapak satu nih, tapi terbagi, ada kepala, ada tangan. Kepala juga bagi lagi kan, ada mata, ada hidung kan. Tuh Allah mah enggak demikian. Jadi laisa kamislihi syai'un, itu ayat muhkamatnya. Sedangkan Ar-Rahmanu 'alal risawa ayat mutasabihat itu nggak boleh kita memakai ayat mutasabihat untuk dalil-dalil yang penting, yang pasti. Lagi pula itu ditafsir ku ayat lain. Di ayat lain ada ya, wa huwa rabbul arsil azim, Allah teh pengurus. Nah itu wa huwa rabbul arsil azim, Allah itu pengurus aras yang besar. Jadi aras yang besar itu diurusnya ke Allah, kumaha Allah gitu. Mun Allah dijadikan aya we terus mau dihilangkan leungit gitu. Nah, enggak bisa apa-apa aras mah makhluk. Pahami? Jadi ayat itu Al-Qur'an dengan ayat Qur'an itu saling mentafsirkan. Nah, kita pindah ke sini ya, bentar lagi ya. Rukun iman itu ada 6. Antu mina billahi. Pertama kita harus iman kepada Allah, yakin. Allah itu ada, nggak perlu tahu kita zatnya di dunia ini, nggak boleh, jangan dipikirkan itu kata Nabi ya. Yang penting kita tahu sifat-sifatnya, ta'rif resminya, bahwa Allah itu adanya berbeda dengan makhluk, adanya tidak berawal, adanya juga tidak akan berakhir gitu kan. Ya, ta'rif resmi, perbedaan gitu, dari makhluk lain. Kemudian wa malaikatihi, yang kedua iman kepada malaikatnya Allah. Malaikat itu banyak sekali. Di kita aja ada 2. Siang 2 malaikat, malam ganti lagi malaikatnya. Jadi 4 siang malam itu. Rakib dan Atid. Itu bergantinya itu pas mulai siang ya,
keluar matahari sama surupnya matahari, gantian malaikat. Ya, jadi jangan merasa sendiri homie di rumah sendiri. Ya, kan ada malaikat. Allah juga ada kan melihat kita ya. Jadi jangan dibayangkan kalau zat Allah itu, yang penting kita yakin Allah itu ada, melihat gitu. Kemudian wa kutubihi, ketiga iman kepada kitab-kitabnya Allah. Satu iman kepada, dua iman kepada, Malaikat. tiga iman kepada Rasul. kitab-kitabnya Allah, kan tadi wa kutubihi ya. Kemudian wa rusulihi, keempat iman kepada utusan-utusan Allah. Allah, rasul-rasul Allah. Wa bil yaumil akhiri, kelima iman kepada hari Akhir. akhir. Wa bil qadari, keenam iman kepada Qadar dan qadar dan qadar ya, baik buruk dari Allah. Wah. Ya, nah itu keyakinan kita. Rukun iman ada berapa, Mi? Pertama iman kepada, Allah. kedua iman kepada, Malaikat. ketiga iman, Kitab. keempat, Rasul. kelima, Hari akhir. keenam Qadar dan qadar. qadar dan qadar, baik buruk dari Allah. Paham ya? Ya, kalau paham ya udah. Alhamdulillah.